pasti kan selalu berusaha gimana caranya kita nyediain kegiatan yang baru, yang emang beda dari biasanya gitu loh. Malam minggu di Warkop. Warga KMK beropini. Shalom keluarga, kembali lagi nih di Warkop, warga KMK beropini. Nah, sekarang kita lagi nongkrong-nongkrong nih di Warkop yang beda. Bukan Warkop PTB lagi, kemarin mah udah biasa Warkop PTB. Nah, kita di Warkop KMK UPN. Dan bersama kita hari ini sudah ada 2 orang. Siapa aja itu? Silahkan perkenalkan diri Anda, Mario dan Gian. Dari Mario dulu deh. Oke, halo guys. Nama gue Mario Christopher Padeng, gue biasa dipanggil Mario. Gue dari S1 Manajemen angkatan 2019 di KMK. Gue di KMK UPN-VJ sebagai divisi Humas, Hubungan Masyarakat. Oke, silakan Gian. Perkenalkan, nama gue Gian Jordan dari KMK UPN-VJ, jurusan Kesehatan Masyarakat angkatan 2017. Gue sebagai wakil ketua di KMK UPN-VJ. Oke, siap. Oke, berarti ya bagi yang mau kenal, kenalin dulu. Nama gue Pandu. Gue di sini dari eksternal, dari KMK IPB. Nah, mungkin orang-orang yang bersama gue nih, ya bisa dibilang hebat-hebat lah ya. Ini ada wakil ketua, ada gue. Wakil ketua ganteng lagi kan. Coba lu lihat deh tuh kan, tuh putih kayak dokter Boyke. Dokter Tirta. Dokter Tirta, cuy. Oh, dokter Tirta. Gue lupa. Tadi sempat ada pembahasan nih kita nih. Katanya si Gian ini dari ilmu kesehatan masyarakat nih, ilmu kesehatan pokoknya. Dari riset ini ada penyuluhan. Nah, gue pengen tahu nih, kemarin-kemarin katanya lu udah penyuluhan kemana aja? Iya, jadi kemarin gue penyuluhan pakai Zoom, materinya tentang COVID. Jadi ada mata kuliah gitu namanya Kesehatan Matra, itu gue harus minimal 15 kakak. Nah kan nggak mungkin nih di sekitar gue susah banget nih nyari respondennya kan. Jadi gue cari teman-teman KMK gue aja. Nah teman-teman gue tuh jauh-jauh, ada yang di Medan, ada yang di NTT, ada yang kayak si Mario di Tangerang gitu. Jadi macam-macam cerita dan opini terkait COVID ini. Tuh. Terus si Mario jadi salah satu ini ya, apa namanya? Subjek buat melakukan penyuluhan. Iya benar banget. Ini alasan Mario gue undang ke sini kan sebenarnya gue boleh milih nih siapa aja. Alasannya tuh karena pas gue penyuluhan iya, Mario tuh praktik banget. Jadi Gue doang yang paling oke kayaknya. Iya. Gue doang yang paling oke. Oh jadi Mario ini interaktif atau hiperaktif? Ini dari tadi ketahuan dulu. Yaudah boleh dua-duanya, nggak apa-apa sih. Selagi dalam kata baik ya. Dari lu gimana ya? Abis dikasih penyuluhan tuh ada merasa kayak wah hebat nih Gian nih. Iya hebat, gila. Bener. Iya bener. Gue langsung kayak kayak kan gue juga nggak terlalu tahu banget kan. Kan ini penting banget kan di situasi yang apalagi kemarin tuh bener-bener lagi gencar-gencarnya. Terus gue dibilang Mar wawancara sama gue mau nggak? Lah wawancara apaan? Dia bilang iya gue ada praktek gini. Oh yaudah oke. Bikin janji kita. Terus udah lumayan sih materi yang dikasih sih. Gue banyak banget pengetahuan baru gitu loh. Kayak swab test tuh kayak gimana. Terus kalau rapid test kayak gimana. Terus bikin bikin cairan disinfektan. Ya, Terus udah gitu gue tahu kan apa sih kalau misalnya cara cuci tangan yang bener, terus batuk yang bener kayak gimana. Banyak lah ilmu yang gue dapet sih.
Oh, tadi lu nyebut batuk yang bener. Coba praktekin batuk yang bener tuh gimana sih? Nah kan batuk Gua yang benar penasaran. itu kan punya cara-cara yang benar juga kan pasti kan, kayak nggak boleh ternyata kan selama ini kita tuh bilang batuk harus ditutup. Nah ditutup itu kan kita biasanya tutupnya kayak di iklan-iklan, ditutupnya pakai tangan kan kayak gini. Sebenarnya tuh batuk justru itu nggak boleh ditutup pakai tangan. Ternyata boleh gunakan siku gitu atau enggak di baju gitu. Tapi jangan di tangan karena kan di tangan kita bisa interaksi sama orang lain gitu loh. Sedangkan prakteknya di sehari-hari itu ternyata masih banyak orang yang tutupnya pakai tangan begini atau enggak kayak gini gitu. Ternyata itu salah gitu. Gua pun setelah tahu itu, setelah dari materi dari Bang Gian itu baru gue tahu, oh iya ternyata salah bener ya. Oh iya bener. Jadi gue udah mulai rubah deh pola yang sebelumnya kemarin gitu. Oke, mungkin ini info baru juga. Mungkin ini gue juga baru tahu sih. Maksudnya cara batuk yang bener ternyata harus kayak gitu ya. Karena ya gimana ya? Gue tuh di Parung kan. Nah di Parung tuh orang-orangnya tuh, kalau kata orang tuh nyablak. Apa nyablak nggak sih? Jadi apa aja keluar. Nah kalau orang batuk tuh bukan ditutup pakai tangan, pakai ini, tapi langsung. Wah itu tuh udah hebat, paling hebat. Itu cuma di sini. Apalagi di pasar, bersinnya udah di depan muka orang. Aduh. Iya benar. Perlu penyuluhan tuh. Iya nih perlu penyuluhan, Bang Gian boleh kali. Perlu penyuluhan. Kayaknya lu perlu ke sana. Apa? Oke, kalau lu perlu penyuluhan ke sana deh, Gi. Iya kan? Terus ini sih, kan kita ini kan KMK nih ya, kita kan KMK nih. Otomatis organisasi yang ya ada yang jadi terhambat lah atau ada yang jadi sulit karena hal-hal seperti ini menjadi sebuah kendala baru, jadi kayak apa? Ya tantangan barulah di 1 tahun ini ya, karena udah berapa bulan ya, sekitar 2-3 bulan lah kita di rumah. Nah, dari lu nih seorang wakil kan nih. Nah ini menanggapi ini gimana sih dari KMK sendiri, dari KMK UPN sendiri? Iya. Dari gua paling proker-proker yang kebanyakan interaktif gitu, yang bakalan bersentuhan pastinya nggak kita laksanain. Paling beberapa kita ubah sih jadi ke online gitu. Kan zaman udah makin maju nih, kayak misalnya Rosario yang harusnya ketemu kita jadi Rosario online, terus rapat yang harusnya ketemu rapat online. Paling itu aja sih dari kita. Kalau lu yuk, kan lu dari Humas nih ya, meskipun emang udah biasa lewat HP sih, cuma kalau dari lu gimana? Kalau gue sendiri sih paling kalau untuk divisi gue sendiri ya Bang ya, dari kinerja divisi gue sendiri untuk kendala itu nggak terlalu banyak ya. Maksudnya kita kan emang biasa interaksi emang benar-benar lewat jaring media sosial kan. Nah jadi gue ngerasa kayak program kerja gue untuk divisi gue itu nggak terlalu ngerasa ada hambatan. Tapi kalau untuk program besar di KMK itu sendiri yang mana perlu kerja sama tim ya kan, itu benar-benar ada banyak hambatan sih, banyak banget program kerja kita yang harus terbengkalai gitu, kita harus relain nggak ada. Sedangkan gua baru kan di organisasi ini dan langsung ya sayang banget kegiatan-kegiatan gue yang seharusnya gue bisa tahu untuk bekal gue, misalnya gue nanti di semester depan atau di tahun depan gue bakal jadi pengurus lagi, gue nggak tahu nih kinerjanya kayak gimana sih, karena tahun ini gue nggak punya pengalaman gitu. Kegiatan yang harusnya gue lakuin di tahun ini nggak dilakuin gitu kan, jadi gue paling ya harus bisa ada ide-ide gagasan baru lah nanti di tahun depan gitu, kalau emang masih di organisasi ini gitu. Oke nih, berarti kan nggak terlalu berpengaruh lah ya. Iya. Lagi pula kan, apalagi Humas gitu kan, otomatis selalu berjibaku dengan yang namanya teknologi, HP, gitu lah.
Nih, Yan, di KMK UPN sendiri ada terobosan-terobosan baru nggak sih? Kayak misalnya nih, eh, karena ada pandemi ini yang misalnya nih ada sebuah kegiatan baru atau apa namanya kayak acara baru yang itu ternyata belum terpikirkan sama sekali malah jadi ada karena ada ini dan ternyata banyak gitu. Iya, sebenarnya banyak ide-ide sih, ide-ide masih ide-ide kasar lah, belum diperhalus lagi. Kayak apa ya? Pokoknya serba online gitu, pengen kita laksanain, cuman masih perlu inian banget dirapiin lagi idenya. Makanya nih, pengen sekali nanya juga ke Maki, kira-kira apa aja yang udah dilakuin sama kayak gimana aja. Oh, di Kemaki ya. Kalau Kemaki saat ini sih ada beberapa yang mungkin udah jalan dan beberapa masih rancangan. Kalau di Kemaki itu ada nih otomatis kayak rapat general. Jadi rapat semua dari pengurus. Nah itu tuh lewat kayak video call kayak gini, tapi nggak selalu video call. Biasanya juga lewat chat atau lewat grup. Terus ada beberapa yang baru kayak one hour talk gitu. Jadi kayak kita tuh menyediakan satu kayak live IG gitu. Itu tuh membahas tentang bermacam hal. Kalau yang kemarin baru sih itu ngebahas tentang gimana iman saat ini di masa pandemi. Itu udah jalan. Jadi yang live IG itu. Terus nanti mau ada terus yang kedua tuh ini. Nah, podcast ini nih, Warkop ini gitu. Karena kita kepikiran kita kalau dari eksternal sendiri kan hubungannya keluar nih. Jadi dari kita buat nge-reach dari teman-teman KMK juga kan nggak mungkin kita ketemu dong. Gitu. Jadi wadah yang baru nih. Jadi kita bisa ngobrol bareng, terus bisa tanya jawab bareng lewat podcast ini gitu. Ini salah satunya. Terus dan satu lagi sih. Jadi kita dan ini akan diadakan minggu besok. Jadi ada seminar online yang diadakan oleh kita juga, seminar online yang kita ngundang ada beberapa pembicara. Nah itu juga ada beberapa kegiatannya. Kalian kalau mau ikut, ntar dikasih linknya deh. Siap, boleh. Gratis kan ya Oh itu iya ya? Bang, gue mau nanya nih Bang Pandu. Oh iya. Apa tuh? Bang Pandu kan Bang Pandu kan eksternal dong ya, kan sama dong kayak Humas pastikan kan Iya. follow Humas itu kan ada eksternal juga, dan gue salah satunya. Apa sih Bang Pandu yang kegiatan yang baru gitu loh Bang Pandu, yang dari biasanya deh yang bisa dilakuin dari eksternal itu sendiri gitu loh. Eksternal sendiri. Kalau dari salah sendiri salah satunya ini sih. Jadi karena Gitu. mungkin kalau di kita tuh ada juga humas yang untuk internal kita sama untuk nanti ke alumni. Nah, jadi kalau salah satu kegiatan dari eksternal kita yang untuk nge-reach keluar dari KMK, dari teman-teman KMK, dari misalnya Romo ataupun nanti dari orang-orang yang berkecimpung juga di kegiatan organisasi ataupun kerohanian. Nah, itu dari kita. Nah, kita salah satu wadahnya ini nih. Ini baru banget. Jadi, podcast ini baru banget yang emang terpikirkan setelah ada COVID ini. Terus juga yang tadi seminar tadi. Nah, seminar itu tadi, webinar tadi itu juga salah satu yang baru sih. Karena ya biasanya kalau kita ngadain seminar, kita sebelum-sebelumnya dari eksternal belum pernah sih ngadain seminar. Mungkin pernah, tapi itu bareng bersama dengan di bawah Kuskupan. Jadi kita jadi bareng sama Kuskupan sama KMK lain gitu. Kalau ini pure dari kita gitu. Mungkin ini juga baru dari kita sih. Dan ya planningnya mungkin agak baru dan ya nge-refresh otak juga. Itu sih kalau dari kita. Oh gitu. Oke. Siap. Tadi mau nanya apa, Yan? Gratis atau enggak? Iya itu. Oh, gratis tapi lu nanti penyuluhan ya? Ya.
Dari KMK UPN sendiri kira-kira boleh berapa nih yang ikut? Boleh berapa ya? Ya, daftar dulu aja. Betul aja ya. Tenang. Meskipun ada limitnya, tapi nggak kita batasin banget kok. Cuma bisa banyak kok, bisa banyak. Oke. Terus ini nih, pendapat kalian nih, kan buat kalian sendiri di KMK ini kan apa namanya sebuah tantangan baru nih menurut kalian gimana sih buat misalnya dari kita nih misalnya kita ada permasalahan juga kan kayak tuh kalau kalau apa yang sering ketemu aja itu susah gimana ini gitu kita ngechat suka nggak dibales atau misalkan kita ngajak kegiatan atau apa namanya sebuah kegiatan malah nggak di apa nggak di-read gitu kan karena ya ini sekarang semua hanya bisa by chat kalau dulu kan bisa kita samperin kita ngobrol langsung kalau menurut kalian hal-hal yang kayak begini tuh kayak sebuah tantangan baru atau di KMK UPN malah jadi hal yang berbeda dari Gian gimana ya? Iya, dari gua menurut gua jadi lebih banyak tantangan sih bener kata Bang Bro. Apa yang sebelumnya kita banyak ya sebenarnya masalah kayak misalnya masalah yang harus diselesaikan dengan langsung gitu. Kayak diomongin tuh dirembukin enak. Kalau dengan online tuh banyak banget miskomnya, jujur-jujur aja nih. Kayak apa ya? Ya misalnya pemberian tugas, pendugasan ke divisi-divisi suka miskom gitu. Lebih enak langsung sih. Kalau dari gua. Kalau dari lu yuk menurut lu gimana sih? Ya kan lu humas nih. Gimana yuk? Iya. Kalau dari gua sendiri di divisi gua itu juga sih Bang kendalanya di miskomunikasi sih. Nah, banyak yang kayak misalnya kegiatan-kegiatan gua yang kegiatan-kegiatan divisi gua yang dari temen kayak misalnya kan divisi gua tuh kan salah satu tugasnya tuh kayak selalu update apa sih info-info yang dari eksternal atau internal dan itu gue sebagai humas harus bisa menyampaikan keluar dan ke dalam kan keluar untuk di luar KMK itu maksudnya untuk anggota besar di UPN dan di dalam itu bagi anggota-anggota UPN itu juga bagi anggota KMK UPN juga dan itu banyak banget kendalanya karena ini ya miskomunikasi itu gitu. Nah kalau dari kalian sendiri tuh menyiasatinya nih kayak apa membuat solusi dari masalah-masalah tadi itu gimana sih? Kalau dari lu gimana yuk? Kalau dari gue sendiri, kemarin kan kita sempat ada rapat tuh Bang. Nah, kita emang tetap menegaskan bahwa ya itu tadi karena kita kendalanya di komunikasi, otomatis kan kita harus memperbaiki dong komunikasi kita tadi itu. Jadi kita bisa langsung komunikasi kayak antar divisi bisa langsung interaksi gitu loh. Lo kasih divisi, gue minta tolong dong untuk divisi humas kayak gini misalnya dari divisi rohani terus atau enggak dari BPH inti kayak dari pengurus inti langsung turun kasih tahu ke kita gitu jadi komunikasinya nggak pakai apa ya Bang istilahnya nggak perlu gue harus ke atas terus nanti atas yang sampein ke bawah birokrasi maksudnya step-step itu nggak perlu ada lagi di saat yang seperti ini gitu loh gimana caranya biar cepat dan tepat gitu. Cepat dan tepat itu kan salah satu cara yang optimal banget kan supaya apa yang kita mau tersampaikan terus eksekusinya juga tepat dan cepat gitu. Itu sih kuncinya. Kemarin kita sudah sempat bahas itu gitu. Jadi bisa langsung komunikasi aja gitu. Oke. Kalau dari Gian sendiri gimana ya? Benar banget kata Mario. Jadi terutama tuh tugas-tugas yang susah tuh kayak misalnya yang perlu dua divisi gitu. Misalnya liturgi sama humas. Ya kita kan kayak ada apa sharing ayat gitu ya tiap bulan ya. Terus harus koordinasi kan nih berdua
Nah kadang-kadang suka miskom atau misalnya salah gitu. Ya paling dari kita sih BPH Inti yang jelasin gitu langsung ke mereka, turun langsung ya Mario. Kan tadi lu sempat ada nyebut sharing ayat ya, itu tuh gimana sih? Kayaknya mungkin kalau di Kemaki tuh belum ada gitu yang namanya sharing ayat. Tuh gimana ya? Oke, jadi setiap bulan kita ada apa ya, sharing ayat tapi dijelasin juga nggak sih Mar? Dijelasin kan ya? Dijelasin juga ayat-ayatnya. Iya, Ya. ya maksud dari ayat itu sendiri sih, dijelasin ayat itu tuh apa sih maksudnya gitu. Iya, nggak cuman ke IGKMK juga, nggak cuman ke IGKMK doang, tapi IG kita masing-masing pengurus semua pada nge-share juga gitu, biar tersampaikan. Jadi bentuknya itu kayak kayak video interaktif kayak di IG atau kayak ini, kayak postingan tuh gimana tuh? Lebih ke postingan sih. Video interaktif tapi bisa juga tuh idenya. Sebenarnya tuh kita selama ini yang kita ya benar Bang, bisa juga tuh ide yang dari lo bilang tadi bikin video interaktif. Nah, cuman selama ini kita bikinnya itu dalam kayak kata-kata. Jadi dari divisi liturgi dia milih sepenggal ayat gitu loh Bang, untuk dijabarin kayak misalnya apa ya, spirit atau apa ya, semangat di bulan yang baru gitu misalnya kayak gitu. Nah nanti tuh bakal dijabarin gitu Bang, kayak misalnya ini udah bulan yang baru, kita harus bikin semangat yang baru gitu-gitu. Jadi dan itu tugasnya semua anggota KMK, pengurus KMK wajib untuk nge-share gitu, bukan hanya dari IG KMK sendiri tapi seluruh sosial media dari masing-masing anggota di KMK itu juga gitu. Jadi maksud dan pesannya bisa tersampaikan ke semua sih. Gitu. Oh jadi meskipun lewat postingan tapi itu sistemnya hampir sama kayak broadcast message, jadi disebarkan ke sebanyak-banyaknya supaya bisa dibaca gitu kan. Iya, gitu. benar Bang. Itu di IG di IG aja atau gimana? Di IG ada, di lain juga ada ya Mas? Ya di online, di IG, terus beberapa orang sih dia kayak antusias untuk bagiin sendiri, kayak misalnya di snap di ini status WA sendiri gitu kan. Kayak gue biasa kalau misalnya ayat-ayat bulanan gue selalu share di status WA gue juga gitu loh. Jadi ya kenapa kalau cuman sebulan sekali untuk berbuat kebaikan, kenapa enggak gitu kan? Kan kebaikan itu bakal datang ke kita sendiri juga gitu. Oh iya, buat yang belum follow IG KMK boleh di follow ya. IG-nya apaan Mark? Nama IG-nya? IG-nya apa tuh? IG-nya apa tuh? KMK UPN VJ. Pakai underscore nggak sih? Enggak. Oh enggak. Enggak pakai. Oke, jangan lupa nanti di follow ya dari IG KMK UPN juga, sama IG Kemaki juga @kemaki IPB. Oh iya. Okay. Bisa. Terus ini kan kalau tadi kan itu apa namanya istilahnya berbagi ayat atau berbagi sabda Tuhan lewat sosial media. Kalau dari kalian sendiri tuh dari KMK itu buat tetap merangkul gitu, kayak apa, merits dari teman-teman lain yang mungkin apa namanya nggak jarang ikut kegiatan, atau buat teman-teman yang mungkin jarang ikut kegiatan KMK gitu tuh, kalian membuatnya kayak gimana sih? Atau ada solusi baru atau kalian punya terobosan baru gitu atau gimana?
Gimana ya? Atau mungkin masih dipikirkan atau itu jadi masalah baru itu gimana ya? Iya, kalau menurut gua KMK itu kan wadah ya. Jadi kita nyediain tempat buat aspirasi mahasiswa Katolik yang mau apa kegiatan-kegiatan rohani pengen ikut itu kita sediakan tempatnya kan. Kita nggak menarik paksa gitu. Cuman semenjak pandemi COVID ini, contohnya dari Rosario online deh, itu semua meningkat dari yang jarang-jarang ikut sampai yang nggak pernah kelihatan tiba-tiba ada namanya nongol di pojok atas tuh kan di Google Meet pada ikut semua gitu. Jadi sebenarnya selama pandemi kayaknya orang-orang jadi lebih sadar nggak sih gitu, lagi lebih takut apa gimana juga nggak tahu ya. Jadi lebih ramai gitu. Menurut lu gimana ya tuh kayaknya? Oke, Mario mendadak. Oh enggak. Oke, iya. Sorry. Ya, kalau dari gua sih, ya itu tadi Bang, mungkin apa ya, teman-teman dengan banyak yang mulai ikut antusias kali ya. Gue juga nggak ngerti kenapa mereka, gue perbandingan dari Rosario online secara online sama yang Rosario langsung di sekretariatan kita itu tuh meningkatnya jauh banget gitu, beda jauh lumayan gitu loh Bang, naik bisa sampai 2 kali lipat peserta yang ikut gitu loh. Mungkin karena bertabrakan waktu, kalau misalnya di seperti biasa gitu ya Bang, kayak misalnya datang tanpa online gitu, tanpa daring, mungkin mereka punya waktu yang terbatas gitu kan. Tapi kan kalau online mereka bisa langsung dari rumah, mungkin ada yang gabut juga kan. Duh, gue udah lama nih nonton Netflix doang, dosa gue udah penuh banget. Udahlah, gue doa aja deh, gue kagak pernah doa nih gitu kan. Ya udah gitu, apalagi tambah adanya misa online itu sendiri, mungkin gue nggak tahu ya, gue berdosa kali ya, tapi gue ngerasa banget gue nggak bisa ngikutin itu secara kusyuk kayak gue di gereja sendiri itu Bang. Jadi Rosario online itu gue ngerasa gue makin kayak jauh banget gitu loh, mendingan gue berdoa sendiri gitu. Memang Rosario online itu, tapi kemarin mungkin karena dipandu juga sama teman-teman dari divisi liturgi, jadinya ada suasana yang baru gitu loh Bang. Doanya juga kita intensi doa kita benar-benar yang kita hadapin saat ini. Terus kita ada juga doa untuk corona itu sendiri gitu loh. Jadinya lebih kerasa sih. Terus teman-teman juga antusiasnya tambah banyak, mungkin karena kita selalu kabarin gitu loh Bang, lewat gue juga semakin meng-effort lebih untuk kasih sinyal lewat media sosial itu gitu loh Bang. Segala promote gue banyakin gitu, kayak hamin berapa jam kita nggak ngingetin, terus hamin berapa hari kita juga ngingetin gitu, kayak gitu sih. Oke, jadi karena pandemi ini malah jadi banyak yang merasa jadi wadah ini tuh jadi semakin dibutuhkan gitu, karena malah kita bisa berinteraksi juga sama yang lebih seiman karena kita punya wadahnya, berarti gitu kan ya? Iya, benar banget. Ya. Oh, berarti emang tantangan tadi itu bukan masalah, karena sebenarnya dari teman-teman sendiri ternyata sudah menyadari nih kayak wah, kita butuh nih gitu, kita perlu nih buat kita ngobrol satu sama lain. Iya. Terus, yuk gue lihat kayaknya lu kemarin menang sesuatu nih atau juara sesuatu. Bukan gue doang sih Bang. Sebenarnya bukan gue doang yang menang, maksudnya itu secara tim bukan kan, ya? Apa itu? Nah, timnya itu tim vokal group. Nah,
kita menang di vocal group sih. Vokal group. Yap. Lumayan, saingannya juga lumayan berat-berat lagi. Dan ya optimis sih ada ya. Cuman kan ngelihat orang lain tampil tuh insecure juga gitu. Gila, aduh bagus banget gitu kan. Apalagi saingannya juga lumayan. Ada Presiden University, terus ada yang dari apa ya? Gunadarma. Apa kemarin itu apa bang? Bagian Gunadarma. Iya itu. Ya, itu jago Dan juga tuh. terus yang apa bang yang perkumpulan dari Universitas Pamulang itu apa bang? Dari mana? IMK Barnabas. Ya Ada kan IMK itu juga itu kan banyak banget kan mereka kan. Terus bagus-bagus juga gitu. Dan puji Tuhan sih kita keluar jadi juara 1. Setidaknya gue tahun pertama gue di KMK, gue mempersembahkan piala gitu. Seneng juga sih. Berguna ternyata gue. Nggak apa, berarti bagus lah ya. Berarti menang. Iya. Itu lomba apa sih? Itu lomba apa? Itu katanya sih coba deh Bang Gian, Chan itu apa sih Bang Gian? Jadi Chan itu kan ada TAP, aksi sosial sama Natal. Jadi kayak rangkaian acara dari PMKJ Uni Selatan. Jadi setiap Natal tuh ada 3 rangkaian tadi, TAP, aksi sosial sama Natal. Nah, yang kita lombain itu yang di Cup di SMA Mardiwana kalau nggak salah ya. Itu kita ada futsal, terus ada juga vokal group, ada volley, ada basket. Terus nanti kalau kayak vokal group yang lain gitu, lomba-lomba yang bukan olahraga itu di Wisma PMKJ. Di hari terakhir ya Bang Gian. Benar, ada closingnya juga kemarin bagus juga tuh. Salut juga sama. Oh, berarti itu diikuti sama semua KMK di Jakarta berarti ya? Iya, Jakarta Selatan. di unit selatan ya Bang. Iya. Unit selatan. Unit Selatan. Iya. Unit Selatan. Wah, berarti Mario nih istilahnya baru masuk tahun pertama udah mempersembahkan yang terbaik nih buat KMK-nya. Berarti harus dicontoh nih. Iya, puji Ya Tuhan kalau sih. kalian nggak bisa nyanyi ya nggak apa-apa, yang lain aja. Ya banyak kok lomba, ada ranking 1 itu kan ada juga. Terus Mobile Legend untuk para gamers itu kita juga ada lomba kemarin. Terus ada volley, ada futsal, ada basket, terus futsal putra putri lagi. Jadi yang putri juga bisa ikut gitu. Kayak gitu. Iya, Kegiatannya juga seru-seru banget sih. Kegiatannya juga seru banget dan bisa kenal sama teman-teman dari universitas-universitas lain gitu loh. Apalagi ya bisa dibilang kita ini kan minoritas kan, terus kita bisa ketemu sama teman-teman yang emang bener seiman sama kita tuh suatu hal yang luar biasa sih kalau menurut gua gitu. Nama apa? Nama apa? Vokal grupnya apa? Nama vokal grupnya? Ya, dari KMK UPN. Kemarin sih ya vokal grup KMK UPN gitu loh. Kita sih belum ngeresmiin. Gitu ya? Sebenarnya vokal grup ini sih kita pengen bangun, pengen ngebentuk lagi lebih apa ya? Lebih kokoh lah istilahnya. Kita pengen harus ada gitu loh vokal grup KMK gitu loh. Kita pengen bikin, kemarin juga kita sempat sebenarnya itu ada beberapa rencana kayak kita pengen nanggung tugas liturgi di gereja gitu kan. Kayak misalnya kita nanggung kornya, terus kita nanggung lektor-lektrisnya, terus pokoknya kita nanggung semua deh. Kan kebetulan UPN itu kan kontribusinya kalau ke gereja langsung ke gereja Matias tuh, yang mana kan deket kan. Nah kemarin tuh kita rencananya pengen gitu untuk tanggung liturgi, ya tugas liturgi di hari Minggu gitu, kayak gitu sih. Cuman karena kondisi pandemi kayak gini, jadinya semakin ya ada aja lah gitu cobaannya gitu. Mungkin di tahun depan kita bisa ya Bang Gian ya bikin yang lebih paten lagi untuk vokal group ini gitu. Bukan gue marah, lu marah. Lu kan nerusin. Lah
kan ini dong harus ada atasan dong, ya kan? Iya, dibimbing, tenang aja. Oh jadi Gian ini juga apa namanya? Salah satu choir ya. Jadi kalau apa di vokal grupnya ya. Enggak. Enggak sih, Aduh, maksudnya bohong nih, kayaknya nih bohong. dia cuma nambahin rame. Enggak kan mereka sering latihan Enggak, tuh. Bang Gian Iya. tuh selalu Bang Gian tuh selalu datang, terus kayak Iya, benar, selalu benar. kasih support gitu ke kita gitu. Iya, soalnya Ya, mereka paling latihan pede terus. kalau kita latihan tuh. Iya, Tapi pokoknya ikut mereka nyanyi latihannya nggak, Gi? keras banget ya. Apa? Bang Gian Ikut ikut nyanyi rame aja sih. Enggak lah, Bang Gian tuh futsal dong. Asetnya KMK itu dia. Alah. Asetnya KMK nih. Oh, BTW ini- cetak berapa Ini gol Bang jago Gian? nih berarti kalian. Apa? Cetak berapa gol kemarin? Berapa ya? Enggak nyetak. IG-nya di bawah ya. IG-nya untuk Bang Gian di bawah. Iya, kemarin juga Oh iya, juara 2 nanti kalau nggak salah. Juara 2 ya. Oh iya, kemarin Oh, kita juara futsal dua. juara 2 ya. Nggak salah juara 2. Iya. Nanti kalau misalkan ada yang mau follow IG dari Gian sama Mario, ada nih Gian JRDN, Gian JRDN sama Mario Padengs. Nah itu nanti kita Ya, masukin di link, oke? Lihat di link, oke? Oke. Nanti ada di description, oke? Nanti kalau mau nyari mereka, follow atau mungkin kepo-kepo, Gian ini udah punya pacar belum ya? Oh dia sama cewek lain tuh di postingannya. Atau kayak Mario, Mario ini Aduh. udah punya belum ya? Soalnya dia kelihatannya sendiri mulu nih. Boleh nanti ada di description, oke? Aduh. Jangan lupa. Siap. Terus mau ngasih ini sih kayak apa? Kalau dari kalian nih, harapan buat teman-teman di luar mungkin yang dengar ini, baik dia dari KMK manapun ataupun mungkin yang istilahnya belum aktif di KMK tapi mendengarkan gitu, buat saran dan harapan kalian buat mereka gitu sama buat kita juga tentang pandemi ini dan gimana buat iman kita gitu dan buat teman-teman sekalian. Mungkin dari Mario dulu. Oke, harapan gue sih untuk harapan gue di tengah pandemi ini ya, gue sih berharap semoga semua kita lebih sadar lagi sih untuk jaga kesehatan, terus peduli sama sesama kita gitu kan. Karena semakin ternyata dengan adanya new normal, gue ngerasa bukan makin apa ya, makin orang itu takut keluar, malah orang berani untuk keluar gitu loh. Orang ngerasa mungkin udah berakhir corona, padahal pandemi ini tuh masih terus berjalan, masih terus bertambah gitu loh. Gue berharap semoga cepat kelar, cepat selesai. Gue berharap supaya cepet-cepet masuk kampus karena gue udah bosan banget di rumah. Terus harapan gue untuk teman-teman yang lain, untuk apalagi untuk iman kita ya, mungkin teman-teman yang udah mulai rindu sama gereja gitu kan, kita udah lama nih nggak gereja lagi. Mudah-mudahan pemerintah udah mulai mulai ngizinin untuk kita beribadah di gereja gitu kan, dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Tetap berdoa terus, kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini cepat selesai sih. Itu aja sih harapan saat ini ya, corona cepat selesai lah di Indonesia. Oke, makasih Nio. Terus buat Gian, gimana Yan? Dari sisi medis nggak apa-apa deh, dari sisi medis. Iya, jadi dari sisi medis kurang lebih ya sama, kita harus ikutin protokol kesehatan. Nah, tadi disebut juga sama Mario tentang misalnya yang mungkin mengalami krisis iman atau gimana. Mungkin
dari KMK-nya sendiri yang jadi wadah, kira-kira bisa aja dapat ide untuk menampung apa ya, ngadain kegiatan lah tentang keagamaan, biar teman-teman kita yang lagi mengalami krisis iman ini bisa jadi sadar gitu, jadi lebih peduli lagi, lebih mau mendekatkan diri lagi. Dan kita sesama KMK juga harus kayak begini nih, harus sering berdiskusi biar gimana caranya mahasiswa-mahasiswa kita tetap kuat dan teguh imannya gitu selama pandemi ini. Itu sih dari gue. Oke, mantap. Terima kasih Gian. Bisa saling bertukar Keren, pikiran keren, ya, kita bisa saling melengkapi Nah. banget. Benar banget kayak gini nih. Betul. Mungkin Bisa ada nggak sharing dari kita kalian dulu? sama-sama saling memperbaiki. Mungkin dari kalian mungkin ada yang ingin ditanyakan gitu ke dari KMK IPB gitu. Kalau buat sekarang nih, Dari Mario. Lu dari Bang Gian coba. Oh, Gua dari gua. masih mikir sih. Tadi sebenarnya udah kepikiran cuman lupa lagi. coba. Paling tentang apa ya? Iya. Tentang boleh deh Mario. Kenapa? Kirain lu mau ngomong, Mas. Belum masih mikir. Tapi dikat ya. Oke, nanti itu di-cut, oke? Oke, nanti itu di-cut. Ya jadi paling terkait webinarnya keren sih. Ada ide gitu. Kira-kira persiapan kayak gimana sih dari Maki sendiri? Perihal dari webinar ya. Jadi webinar ini tuh minggu besok. Jadi bertepatan banget setelah podcast ini muncul, besoknya ada webinar gitu. Jadi webinar ini tuh persiapannya ya kita coba cari topik dulu sih, kayak apa sih gitu yang lagi sekarang happening atau lagi keresahan dari orang-orang, kayak dari terutama dari mahasiswa Katolik, karena mungkin mereka mungkin merasakan kurang apa atau ada yang mengganjal, terutama karena pandemi ini gitu. Jadi mungkin berangkat dari situ, terus karena melihat juga sekarang untuk webinar sangat dimudahkan gitu kan. Jadi nggak seperti seminar-seminar biasanya yang konvensional yang kita harus menyiapkan ruangan ataupun sekarang kan tinggal menyediakan dari server aja gitu, server yang menyediakan untuk dari pesertanya untuk join dan dari presenternya untuk mempresentasikan. Nah, untuk si presenternya sendiri atau dari narasumbernya nih, kita sih mencari dari istilahnya orang-orang yang kalau dikatakan hits mungkin enggak juga sih, tapi lebih kayak memiliki keunikan. Jadi lebih unik gitu, karena orang ini tuh dia bergerak di bidang yang lain, tapi dia juga membawa kekatolikan di dalam dirinya. Itu sih yang coba kita cari juga, karena nanti mungkin kalau kalian ikut nanti kalian akan lihat sendiri kalau orang-orang yang jadi narasumber kita tuh mungkin kalian ada yang pernah dengar atau ada yang mungkin baru nih gitu. Jadi bukan hanya sekedar romo atau hanya sekedar OMK, tapi kita juga melihat latar belakang dia ini unik gitu. Dia membawa sesuatu yang unik di dalam kegiatannya mereka gitu. Dan ini yang mau kita suguhkan gitu. Dan ini pasarnya atau ranahnya itu nggak cuma untuk dari KMK IPB sendiri, tapi emang tujuannya ini untuk umum, untuk semua. Jadi makanya kita mau ngadain itu. Gitu sih, Gi. Kayaknya sih bisa ya kalau KMK bikin juga. Gimana, Mas? Siap. Ya. Nanti deh Perlu boleh bantuan tuh dari masukannya, gue bakal coba ngomongin di divisi humas. Ya, nanti thank you banget nih ke Maki. Banyak banget yang jadi ide sih untuk KMK UPN itu sendiri. Banyak banget kegiatan-kegiatan yang mungkin ya Bang Gian ya, kayaknya banyak banget kegiatan yang bisa kita adain di tengah-tengah pandemi kayak gini. Terus
uniknya lagi yang mungkin menjadikan mungkin webinar ini istilahnya bisa dilakukan juga available banget karena semua orang sekarang lagi banyak di rumah gitu. Dan kalaupun kita mengundang seseorang sebagai pembicara, otomatis bisa untuk hanya menyita untuk 2 jam karena dia hanya di rumah, bisa diwaktukan kapan saja, yang penting waktunya available banget. Dan juga ya istilahnya sekarang semua orang lagi di rumah dan bekerja dari rumah, jadi kalau melakukan webinar itu kan jadi lebih mudah gitu dan bisa menjangkau teman-teman kita di luar yang lebih jauh. Iya, Itu iya. sih. Iya benar sih. Banyak yang bisa ngakses ya, banyak yang bisa gabung juga. Dari Mario gimana lagi? Kalau dari gue sih, ya gue senang aja gitu bang. Maksudnya banyak kegiatan baru yang emang bisa banget jadi masukan dan gagasan baru nih untuk KMK UPN sendiri gitu. Gue ngerasa kan gue sendiri di divisi humas dan di bagian eksternal gitu loh. Dan bisa ngomong langsung nih sama Bang Pandu yang memang bagian eksternal juga gitu. Jadinya banyak banget ide dan gagasan baru lah yang bisa gue ngomongin nanti sama divisi gue sendiri gitu. Dan mungkin bisa di rapat berikutnya bakal dibahas sama UPN. Gue bakal jadiin ide baru lah di UPN sendiri, di KMK UPN sendiri. Oke. Jadi Lu lagi sibuk apa sih mungkin Bang buat Pandu teman. saat ini? Oh, kalau kan sekarang tuh udah berakhir ya. Jadi pembelajaran kuliah juga udah berakhir. Kalau dari gue sih sibuk sekarang lagi mempersiapkan KKN sih karena Sibukin IPB itu warkop. ada KKN. Sibukin warkop. Oh gitu. Ini salah satu cara Kirain nongkrong. sibukin warkop. kirain sibukin warkop gitu. Ini salah satunya juga sih. Ya, kapan lagi ngewarkop tapi Oh, gitu. depannya itu lu ngobrol nggak pakai orang. Lu nggak perlu mandi, lu nggak perlu cakep, nggak perlu nyiapin duit, nggak perlu nyiapin tempat. Yang penting sedia HP. Udah, lu ngomong depan HP. Ini unik banget dah sekarang. Sediain kuota jangan lupa. Iya benar-benar. Sediain kota jangan lupa. Iya. Tapi sekarang kalau dibilang unik sih, unik juga ya. Jadi Benar, kayak benar. misalnya nih, kita mau ngobrol gitu, atau kita mau ya kalau pulang kuliah tuh bisalah nongkrong yuk ngobrol di warkop ini gitu. Kalau sekarang di chat kan, mau ngobrol dong nih gitu, video call aja ya, iya gitu kan. Udah jadi kayak beda gitu feel-nya. Terus yang biasanya Ikut aja yuk, kalau warkop gitu. tuh, Benar-benar. iya, yang biasanya kalau misalkan ketemu salaman, terus bercanda ketawa-ketawa. Sekarang mau ketawa aja delay. Lu bayangin. Benar. Benar ya. Ketawa aja, iya benar. Tapi ya bang, gue Ini ngerasa masalah. gini, di pandemi ini ya, kita masing-masing orang itu, kalau dari pribadi gue sendiri ya, diminta untuk berinovasi lebih gitu, untuk diri lu sendiri gitu loh. Banyak banget, perubahan-perubahan yang gue alamin gitu loh. Kayak misalnya gue harus gimana, bisa muter otak gitu loh. Ide-ide baru tuh muncul gitu. Berusaha harus ada apa nih, gue harus bikin terobosan baru apa nih gitu. Kayak kita sendiri ya, organisasi kita ya kan, wadah kita nih kayak KMK dan Kemaki sendiri. Pasti kan selalu berusaha gimana caranya kita nyediain kegiatan yang baru, yang emang beda dari biasanya gitu. Ya kan, jadinya kayak munculin inovasi-inovasi baru sih sebenarnya. Kalau diambil dari sisi positifnya pandemi corona ini, banyak banget dengan kita di rumah tuh kita bisa ternyata masih bisa ngelakuin banyak hal ternyata gitu. Iya, bener banget sih apa yang dibilang Mario. Jadi sebuah gagasan-gagasan baru, teknik-teknik baru, dan ya Iya. kalau buat kita yang di rumah jadi nemu hobi baru. Coba lu Gi, nemu hobi baru nggak sih Gi? Iya nih, jadi nemu hobi baru. Ya contohnya nih ada gitar nih di belakangnya. Padahal nggak bisa main gitar sebelumnya.
Sama lagi belajar Oh, iya. gitu ya. Oke, nanti kalau ada salah satu Ya gue juga teman punya kita hobi baru nih. ataupun- Sekarang gue jadi senang banget TikTokan gue. itu kata aja deh, kata aja. Gue gak TikTokan, gue bercanda. Malu-maluin Gue mah. bercanda. Gue gak TikTokan bang. Gue bercanda. Gue tuh apa ya? Nggak, Jadi mulai kebetulan kan punya usaha gitu kan. Jadinya pengen bikin usaha baru gitu. Cuan kan susah kan sekarang kan. Gimana caranya muter otak supaya dapet cuan gitu. dengan TikTokan. Enggak, gue gak TikTokan. Gue gak TikTokan. Enggak. Nanti ID-nya ada di bawah ya. ID-nya ada di bawah. Oh iya. Enggak, gue bercanda. Gue bercanda. Nah, mungkin buat dari podcast hari ini, buat orang-orang dari hari ini nih bersama KMK UPN, ini terima kasih banget. Jadi mungkin untuk obrolan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dan sampai jumpa di warkop lainnya. Bye. 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 Thank you. Terima kasih KMK UPN. Tempat kita